Oke, materi keduanya ini tentang fuzzy logic yang dipakai dalam sistem kendali sehingga sistem kendalinya menjadi sistem kendali cerdas yang kemudian penggunaan fuzzy dalam sistem kendali ini dinamakan fuzzy logic controller atau FLC. Untuk lebih mempercepat pemahaman, saya pakai sebuah studi kasus ya. Jadi ada sebuah sistem pengendalian yang menggunakan FLC di mana sistem kendali ini dipakai untuk mengatur durasi penyiraman pada sebuah entah itu taman atau kebun ya, berdasarkan suhu dan kelembapan tanah ya biasanya. Jadi suhu udara berapa, kelembapan tanah berapa, baru kemudian sistemnya ini bisa menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk menyiram tanaman atau taman ya yang dikendalikan oleh sistem ini. Jadi dari sini kita akan pertama menentukan terlebih dulu dalam sistem ini input dan output yang terlibat apa saja ya. Jadi kalau Anda lihat sistemnya adalah sebuah sistem pengendalian penyiraman air. Maka outputnya adalah penyiraman, tapi bukan penyiramannya yang dikendalikan, durasinya yang dikendalikan, waktunya yang dikendalikan. Jadi outputnya berupa waktu. Satu. Kemudian inputnya di sini kita lihat ada dua, yaitu input kelembapan dan input suhu ya atau temperatur. Nah, itu langkah pertamanya dalam membuat atau mendesain sebuah sistem kendali berbasiskan logika fuzzy atau fuzzy logic. Yang pertama identifikasi input dan output. Ada dua input, suhu dan kelembapan, ada satu output, durasi atau waktu penyimpanan. Setelah itu kita tentukan range-nya atau batas-batasnya. Suhu, kalau dalam kasus yang tadi saya sebutkan untuk penyiraman, kan tidak mungkin lebih dari 50 derajat Celcius ya. Jadi kita realistis saja bahwa suhu yang diukur pada sebuah area itu tidak lebih dari 50. Kalau lebih dari 50 sudah terbakar ya. Nah, itu mustahil ya. Jadi kita batasi 0 sampai 50 derajat. Ini kasusnya di daerah tropis ya. Kalau di daerah subtropis ya mungkin bisa minus. Tapi kan itu tidak perlu disiram kalau dingin seperti itu. Kemudian batas input yang kedua kelembapan, satuannya adalah persentase kadar air ya 0 sampai 100%. Jadi kalau 0 itu kelembapan 0 itu berarti kering sekali, tidak ada kadar airnya. Kalau 100% berarti basah, penuh dengan air ya. Kalau diantaranya ya berarti lembab. Kemudian batas output yang kedua, yang satu-satunya itu adalah durasi, yaitu kita set aja, asumsikan 0 sampai 5 menit maksimal durasi penyiraman ya. Oke, setelah itu kita lihat bagaimana sebetulnya diagram fuzzy logic controller itu ya. Nah, ini dia. Diagram fuzzy logic controller yang pertama, hampir semua sistem kendali menggunakan yang tertutup ya, menggunakan setting point atau set point. Memang ada yang di-set secara manual oleh manusia, seperti contohnya saya contohkan AC itu di-set lewat remote, atau ada juga yang di-set sudah include di dalam sistemnya. Jadi manusia tidak perlu nge-set lagi, sudah dibuat statis, tidak bisa dirubah di dalamnya, sehingga seolah-olah tidak ada setting point, tapi tetap ada sebetulnya di dalamnya. Kemudian blok yang kedua adalah mix atau sub. Ini nanti akan dipakai untuk membandingkan antara hasil pembacaan output melalui sensor dengan set point-nya. Kemudian diagram yang ketiga, nah ini intinya. Intinya ada di sini. Fuzzy logic control, nanti kita buka apa saja isinya ya. Baru kemudian aktuator. Aktuator ini adalah alat yang dipakai untuk mengendalikan sesuatu dari besaran listrik. Misalnya kalau suhu ya bisa pemanas atau mendingin ya. Kalau aktuator dalam kasus tadi pakai kran air ya atau penyemprotan air ya. Pakai pompa ini. Aktuatornya berupa pompa. Baru kemudian outputnya durasi penyiraman. Nah, hasil setelah keluarnya penyiraman
sudah dalam bentuk tanah yang sudah tersiram. Nanti dibaca lagi oleh sensor. Saya sebut sensor-sensor karena ada beberapa sensor. Sensor yang pertama adalah suhu, sensor yang kedua adalah sensor kelembapan. Jadi dibaca suhunya berapa, kelembapannya berapa, kemudian dikembalikan lagi ke input dari physiology control untuk dibandingkan dengan set point-nya tadi. Baik set point manual maupun yang sudah dibuat statis atau fix ya. Kalau ternyata ada selisih antara set point dan hasil pembacaan sensor, masing-masing sensor itu akan dihitung dan diolah lagi oleh physiologic. Dan diproses lagi, kemudian physiologic memerintahkan aktuator untuk entah itu menaikkan atau menurunkan durasi penyiraman. Sampai didapatkan hasil pembacaan dari durasi, hasil pembacaan dari suhu atau kelembapan yang mendekati set point-nya. Jadi itu targetnya. Dia diagramnya seperti ini, alur kerjanya seperti itu. Nah, kemudian isi dari physiology controller itu apa? Nah, di dalam kotak ini tadi, dalam kotak FLC jadi terdapat beberapa blok lagi di dalamnya ya. Yang pertama adalah ini inputnya ini, input suhu, kelembapan, dan mungkin selisih dari suhu dan kelembapan itu juga dijadikan input. Diagram terpenting yang pertama adalah proses fasifikasi. Ya, nanti akan saya jelaskan apa itu fasifikasi. Kemudian yang kedua, proses yang kedua adalah rule based evaluation atau inference system ya. Ini nanti ada rule-nya atau ada aturan-aturannya. Jadi tidak dihitung tapi dibandingkan dengan aturan-aturan. Masuk aturan atau enggak gitu ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Yang ketiga, hasil dari evaluasi aturan masuk ke defasifikasi. Nah, nilai dari angka dari defasifikasi dijadikan output berupa sinyal pengendali ke aktuator. Jadi outputnya ini biasanya sudah berupa entah itu bentuk digital angka atau sudah analog ini ya. Sehingga langsung bisa mengendalikan entah itu pompa, entah itu pendingin atau pemanas dan sebagainya. Ini isi dari FLC ya. Kemudian kita masuk ke bagaimana proses fasifikasinya. Nah, ini proses fasifikasi adalah memetakan masing-masing input physiology controller tadi ke dalam membership function. Ini istilahnya ya. Membership function atau fungsi keanggotaan. Bentuknya seperti ini membership function. Jadi ada diagram dua sumbu XY yang dinamakan membership function adalah bentuk segitiga yang terpotong atau kita sebut trapezoid gitu ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Biasanya 3, kalau biasanya untuk mencoba atau untuk pemula yang mendesain physiology control cukup 3 aja nih, 3 bangun ya. Jadi yang dinamakan membership function adalah bangun-bangun ini. Biasanya segitiga atau trapezoid seperti ini. Ya, misalkan kita asumsikan tadi input suhu. Input suhu kita set dari asumsinya 0 sampai 50 derajat. Maka kita buat dulu diagram sumbu X dimulai dari min 10 atau bisa juga dari 0 ya. Kemudian maksimalnya 50. Baru kemudian antara 0 sampai 50 itu kita bagi-bagi suhunya berdasarkan apa yang biasa disebut oleh manusia. Misalnya suhu min 10 sampai 3 kalau di luar negeri ya, di negara yang subtropis itu disebut dengan cold atau beku ya, ini ya, beku. Kemudian suhu antara 0 sampai 15 itu dingin, cool. Suhu 12 sampai 27 normal. Suhu 24 sampai 39 hangat, warm. Dan suhu 36 sampai 50 hot, panas. Jadi yang dimaksud proses fasifikasi adalah seperti ini. Memecah-mecah nilai suhu yang tadi kita sudah set sebagai batas input 0 sampai 50 menjadi potongan-potongan
dalam bentuk segitiga atau trapezoid yang kita namai. Jadi batas min 10 sampai 3 dinamai cold, kemudian dibuat garis seperti ini. Suhu 0 sampai 15 kita sebut cool, kemudian dibuat bentuk yang sama ya, dan seterusnya sampai 35. Proses ini dinamakan fasifikasi, khusus untuk suhu. Karena kita punya dua input, maka dengan cara yang sama kelembapan kita juga bagi menjadi beberapa kelompok yang kita sebut dengan dry, kering, moist, lembab, dan wet atau basah. Nah, cuman bedanya di sini dia di set hanya maksimal 70 nih. Dari 100% kelembapan, karena 100% itu sudah cair ya, sudah seperti kena air. Jadi di set 0 sampai 20 ini dibuatkan membership function yang sama atau bangun yang sama, trapezoid, dinamakan dry, kemudian 10 sampai 50% moist, lembab, dan 40 sampai 70 wet atau basah. Ini juga proses fasifikasi untuk input kelembapan ya. Dan jangan lupa sumbu Y-nya atau kita sebut mu ini dinamakan sebagai derajat keanggotaan yang nilai maksimalnya cuma 1, 0 sampai 1. Tidak mungkin lebih dari 1 ya. Baik itu yang tadi untuk suhu maupun kelembapan. Sehingga kalau kita misalkan mendapatkan input kelembapan di posisi 20 atau 30 ya, 30%, maka kita bisa menyebutkan 30 itu termasuk dalam moist atau lembab dengan derajat keanggotaan 1 ya. Tapi kalau kita menemukan kelembapan 15 yang posisinya antara 10 sampai 20 dan dia merupakan perpotongan antara kering dan lembab, maka disebut kelembapan 15% itu sebagai separuh ya. Derajat keanggotaannya setengah dry dan setengah moist. Itu yang dinamakan pemetaan atau fasifikasi pada membership function. Yang terakhir pada output kita juga perlakuan sama. Kita buat membership functionnya, di mana outputnya berupa durasi ya. Di sini durasinya dibagi 3, short, medium, dan long, di mana ini durasinya panjang, ini antara 0 sampai 90 menit. Ya, tidak realistis ini ya. 1 jam menyiram itu berarti sudah banjir ya. Tapi prosesnya sama, fasifikasi pada output dipetakan range-nya berapa, kemudian dipecah-pecah dengan bentuk-bentuk segitiga atau trapezoid, dan ada batas-batasnya, dan dinamakan masing-masing bangunnya sesuai dengan penamaan untuk satuan besaran itu. Misalnya kalau menit ya bisa panjang, pendek, atau lama, sedang, dan singkat ya. Tapi kalau suhu bisa hangat, dingin, dan sebagainya. Kalau kelembapan, kering, lembab, dan sebagainya. Nah, itu proses yang dinamakan proses fasifikasi. Nah, berikutnya dalam inference system atau evaluasi basis aturan, rule base ya, itu kita buat sebuah tabel yang tabelnya itu berisi aturan-aturan tentang bagaimana jika input begini dan outputnya diapakan gitu ya. Bentuk tabelnya seperti yang ada di slide. Jadi saya misalkan karena inputnya ada karena inputnya ada 2, maka tabelnya kita taruh input yang pertama di atas suhu, kemudian sebagai kolom ya, dan input yang kedua di sebelah kiri sebagai barisnya, yaitu kelembapan. Kemudian karena suhu tadi sudah kita bagi menjadi 5 bagian, maka kita bentuk 5 kolom berdasarkan pembagian membership function tadi.
cold, cool, normal, warm, dan hot. Sedangkan di bagian barisnya kita juga bagi 3 kelembapannya sesuai membership function untuk kelembapan tadi yang cuma isinya 3, dry, moist, dan wet. Nah, kemudian terbentuk matriks ya. Matriks kita isi dengan asumsi misalnya di kasus pertama, jika suhu udara cold ya, suhu udara cold di kolom pertama itu dan kelembapan dry, kita isikan matriksnya, perpotongan antara dry dan cold di suhu udara dan kelembapan itu kita isi outputnya apa. Misalnya jika cold dan dry maka penyiramannya panjang, long, baru kita isikan long di kolom di sel 1,1 cold dry ya, di pertemuan antara cold dan dry. Kemudian untuk isian kedua, jika suhu udara cool, dingin, dan kelembapan dry, maka outputnya harus bagaimana? Ya, di sini kita asumsikan diisi dengan long, panjang juga. Dan seterusnya, semua matriks atau kotak isi tabelnya ini kita isi dengan asumsi sesuai keadaan inputnya masing-masing, baik suhu maupun kelembapan. Contoh di bagian terakhir ya, ketika suhunya hot dan kelembapannya wet, basah, maka penyiramannya pendek saja, short. Nah, ini ya, cara pengisian seperti itu. Apakah kita punya aturan tertentu dalam mengisinya? Enggak. Makanya fasi itu sangat tergantung dari keahlian dari manusia yang mengisinya, mengisi rule base ini. Sehingga seharusnya yang mengisi aturan atau inference system di fasi ini adalah seorang tenaga ahli yang berkaitan dengan sistem kendali yang akan didesain dengan fasi logic controller ya. Bukan orang biasa. Kalau orang biasa ngisinya ngawur ya. Tapi kalau ahli sudah dengan pengalamannya bahwa kalau suhunya normal dan kelembapan moist, maka harus diisi dengan durasi medium untuk penyiramannya dan seterusnya ya. Tapi karena kita untuk latihan, untuk belajar ya, kita misalkan diri kita sendiri adalah seorang ahli ya, untuk bidang penyiraman ya. Jadi kita isikan kolom-kolomnya ini sesuai dengan inputnya. Jika ini dan ini, maka outputnya bagaimana. Di mana output ini, long, medium, dan short ini juga tergantung dari membership function yang sudah kita tentukan di awal tadi untuk outputnya. Kan kita bagi juga 3 bagian ya, long, medium, dan short. Nah itu yang kita pakai, tidak boleh lebih dari itu. Ya, oke, coba dipahami dulu. Baru kemudian proses selanjutnya. Nah untuk proses detail perhitungannya Anda bisa lihat di slide yang sudah saya berikan ya, karena agak lama kalau saya buatkan materinya dalam bentuk video ya. Ada banyak hitungan-hitungan yang harus ditransfer ke bentuk video, ini agak susah, butuh waktu. Nanti tetap saya buat juga, tapi bisa Anda lihat secara detail di slide-nya, ada hitung-hitungan jelasnya, Anda baca, kemudian kalau ada yang ditanyakan silakan kita diskusikan ya untuk cara evaluasi rule base ini atau inference system ini. Nah, berikutnya proses defasifikasi ya. Proses defasifikasi ini ya kebalikan dari fasifikasi, di mana pada proses fasifikasi nilai-nilai input, di mana nilai-nilai input dijadikan derajat keanggotaan ya. Jadi suhu dijadikan derajat keanggotaan dingin berapa, hangat berapa, panas berapa. Begitu juga dengan input kelembapan yang sekian persen dijadikan bentuk derajat keanggotaan lembab, kering berapa gitu ya. Itu fasifikasi. Defasifikasi sebaliknya. Dari nilai-nilai yang didapatkan dari perhitungan
rule based evaluation atau inference system tadi kan ketemu angka yang juga berupa derajat keanggotaan. Nah, derajat keanggotaan dari outputnya ya, ini outputnya, kita bicara output kalau defasifikasi. Derajat keanggotaan output itu kemudian dibawa ke membership function output yang kita sudah buat tadi, long, medium, dan short. Baru kemudian dihitung, hitung-hitungannya sederhana, cuma perpotongan aja, dan ketemulah nilai yang seharusnya diberikan kepada aktuator untuk menentukan durasi dari motor atau pompa untuk menyiram tanaman. Itu defasifikasi. Prosesnya seperti itu. Jadi merubah derajat keanggotaan menjadi sebuah besaran yang bisa mengendalikan aktuator. Nah, itu secara umum gambaran tentang apa itu FLC ya, semuanya tadi itu. Silakan Anda pahami lagi lebih detail di slide. Berikutnya nanti akan saya berikan latihan atau kita sebut aja UTS untuk menguji pemahaman Anda kalau Anda sudah siap. Tapi jangan lama-lama ya. Mulai dari pendahuluan materi pertama dan materi kedua ini.